Ntar saya mau naik juga, naik pohon tomat. Entut ngejer, lutut getar. Beginilah kalau orang Bali buat arak. Jangan hidup di desa. Halo guys, selamat datang di channel Gus Teja. Saya mau ajak kalian sekarang mau lihat tentang proses pembuatan arak Bali yang sangat terkenal. Saya sekarang berada di daerah Karangasem, tepatnya di daerah Putung, Desa Duda Timur. Yang unik di sini adalah proses dari pembuatan arak ini masih sangat sederhana dan klasik karena mereka masih pakai alat-alat seperti zaman dulu. Kalian tahu nggak kalau di Jepang punya sake, Korea punya soju, kita bangga di sini kita punya arak Bali yang sangat terkenal. Saya mau memperkenalkan petani arak yang ada di sebelah saya. Namanya Bapak Wayan Kastawo. Ini beliau. Yang mau tanya, saya mau tanya nih tentang proses pembuatan arak nanti dari pertama sampai dia jadi arak. Bisa dijelaskan nggak Pak? Secara singkat biar nggak tegang nih Bapaknya. Bisa. Sebentar nih. Ini untuk apa Pak? Ntar saya lihat dulu nih Pak ya. Kayaknya ini tajam bener Pak. Shit. Waduh, perjani gulung nih. Ini mendung datang nih. Nanti biar nggak hujan aja Pak. Ini senjata arak. Oke Pak, bisa dijelaskan sekali lagi Pak? Dipanjat dulu, dicari tuaknya. Ya, kita manjat pohon kelapa dulu kelapa, kan. Ya. Nah, dicari tuaknya. Itu yang dari dangulnya Pak ya. Ya, itu di apa namanya? Ditiris ya. Ya, ditiris dulu. Oke. Baru dibawa turun, ditaruh di black dulu. Taruh di black, Ya. nah, terus di ember gitu ya. Di ember ya. Besok sorenya sorenya baru turun, Oke. paginya besoknya baru dibuat gitu ya, biar didenya enggak. Oh, biar didenya nggak ngeganggu Ya. dia gitu ya. Nah, terus di tuaknya itu disuling. Nah, direbus Direbus, dulu, dipakai direbus. panci. Ya, Pasangin penyulingan dulu. ya, pasangin penyulingan. Nah, dikunkunin Oh, dikerodokin, dilap-lap, dimasak ya, maksudnya ya. dimasak dulu sampai Aha. uapnya keluar, Sampai uapnya keluar. melewati suling gitu. Kalau di sini abangan namanya. Suling itu ya. Jadi yang keluar itu uapnya itu. dulu setelah di ujung dingin dia jadi arak. Oh, uap itu yang jadi arak, Pak. Wah, Setelah dingin baru jadi arak. ternyata panjang ya prosesnya. Saya kira gampang loh. Penasaran kan? Kita lihat langsung ya bagaimana Bapak Wayan Kastawo buat araknya. Mari kita lihat. Later. Pak, tempatnya di mana Pak? Oh, ini. Ini guys. Ini dia guys pohon kelapanya. Beliau naik tanpa pengaman loh. Ini artinya beliau udah pengalaman nih. Udah dari kecil katanya. Ntar saya mau naik juga, naik pohon tomat. Bapak ini sedang meniris danggul ya, kalau orang Bali itu bilang danggul. Itu yang akan keluar air. Nah kemarin dia sudah tiris beberapa danggul di sana yang sudah ada tuaknya. Nah itu yang akan dibawa turun. Ember yang dibawa tadi oleh Pak Wayan tadi itu dipasang, besok baru diambil tuaknya. Nah yang udah penuh dibawa turun. Nah ini yang udah penuh nih, ember yang warna merah itu udah dibawa turun tuh. Itu penuh dengan tuak bro. Bisa lihat Pak. Wih. Ini tuak, dia digeranyangi lebah. Karena apa? Karena dia manis Pak ya. Ini mau disaring sebentar. Disaring itu kemudian dimasak nanti. Dan bayangin, nggak cuma satu pohon bro, 8 pohon. Sehari 2 kali. Bayangin. Entut ngejer, lutut getar. Ya Pak ya? Ya. Apa nggak sakit ya Pak kakinya? Ya, karena sudah tua umur Udah biasa ya, dan malamnya udah dipijitin ibunya ya. Oke lah, kita lanjut ya. Nah, ini tuaknya disaring biar dapat airnya yang bersih. Itu ada lebah banyak itu dia disaring ya. Nah, ini tuaknya disaring pakai kukusan. Kalau orang Bali bilang ini kukusan. Ini saya lihat ini ada serabut kelapa ini. batok kelapa. Ya, ini untuk apa nih Pak? Untuk lau kan, biasanya Untuk lau.
Biar gimana dia? Biar tuanya agak gangsing gitu. Biar Gangsing gitu. Pak. biar tuanya agak gangsing. Bisa dijelaskan Pak gangsing gimana? Cepat wayah. Oh, biar tuanya itu cepat, rasanya biar dia lebih mantap ya. Kalau orang Bali biar lebih wayah itu, biar lebih nikmat. Ya, nih tuanya disentuh Gus Teja biar lebih nikmat katanya. Ini masih tradisi semua. Mereka pakai proses semua masih tradisi. Seperti orang-orang dulu. Lihat. Gak ada kompor gas di sini, gak ada. Ini semua pakai kayu bakar. Dimasukin ke panci, Pak ya. Dari ember. Tuak yang disaring tadi, ya, yang udah disaring, dimasukin ke panci dia. Ini semua, Pak. Ya, Cukup segini ya. Kalian lihat gak ini? Orang Bali carikan. Kompor gas mah kalah ini. Kompor gas kalah, ini pakai kayu bakar. Rasanya lebih gurih, lebih nikmat, bro. Dan kalau harga gas naik, nggak ngaruh sama bapak ini, nggak ngaruh sama Pak Wayan. Ya Pak ya. Ya. Kita mau kasih lihat ini. Ini tutup pancinya sengaja dibuat lubang yang cukup gede di sini ya. Ini karena nanti tuaknya kalau udah dimasak dia, nah ini dipasang bambu, uapnya akan naik. Uap inilah yang kalau dingin nanti dia jadi arang. Kita lihat ini bagaimana beliau pasang bambunya di sini ya. Oke. Nah ini cuma dipasang gitu aja Pak ya. Ini dia disambung dia dari sana menuju ke sini. Nah, ini bambu yang tadi yang dari tutup panci itu ya, ini disambung dengan bambu yang lebih panjang. Sambungannya di sini. Dia uapnya akan naik menuju ke sini, Pak ya. Ya. Menuju sini, Keluar sana, di ujung sana. keluar dari sini uapnya. Nah, dia akan keluar dari sini. Ini lubangnya dibuat sini. Bisa deketin dikit ya. Kalian lihat nggak lubangnya nih? Unik ya? Unik sekali. Ini semua masih dari bambu. Nah, proses selanjutnya adalah ada tanah liat Pak ya. Tanah liat ini fungsinya dia akan menutup celah-celah udara, celah-celah udara kecil yang keluar dari sana, biar dia nggak keluar sembarangan. Jadi biar keluar terfokus ke bambu ini nanti uapnya. Jadi tanah liat ini berfungsi untuk menutup celah-celah itu. Kita tutup sekarang ya. Jadi Mbak. Iya, Sana juga berisi di Oh, atas. semua ya. Masih unik ini bro. Masih klasik. Itu terakhirnya. Sekarang mungkin masih ada sudah ada yang alat-alat modern yang dibuat untuk minuman semacam ini. Tapi di sini uniknya itu di sini dan proses itu. Lihat prosesnya. Udah nggak sabar cicipin araknya. Ini mau diulek dulu ya. Kasih air dulu. Ya lebih lagi. Berapa Pak? Gitu Pak. Lagi. Biar tanahnya nggak pecah, dia dikasih abu gitu. Oke. Beginilah kalau orang Bali buat arak. Dia detail semua ya. Dia detail dan ini lihat bahannya semua dari alam. Unik, nggak ada bahan kimia sama sekali, nggak ada. Dan hasilnya ini loh, saya pastikan ini lebih nikmat dari minuman yang lain gitu loh. Mesti bangga kita jadi orang Bali. Udah ditutup biar rapat. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini suling zaman lampau. Kamu kira ini suling beneran? Ini namanya semprong. Ya. Fungsinya untuk tiup apinya biar gede gitu ya. Sini. Saya mau nyuling di sini dulu. Ya. Ini apa ya? Ya. Untuk keras bukannya. Kok nggak mau itu Pak? Bentar. Tarik nafas dulu nih, tarik nafas. A few moments later. Setelah gini lu. Ya? Setelah.
Wih, bapaknya loh. Kuat dia. Wih, langsung. Saya kok gak mau ya. Ah, ini sekarang tuaknya ini mulai dibakar dia. Dipakai daun kelapa yang sudah kering ya, yang sudah kering. Nah, kalau Bali namanya danyuh, singkatan dari daun nyuh, daun kelapa. Ini tambah kayu bakar. Semua alami gitu loh. Nikmat. Ini akan menunggu waktu kurang lebih 2 jam agar dia bisa jadi arak nanti. Oh, di lubang ini Pak ya? Iya. Nah, kalian lihat itu nggak? Nanti dia akan jatuh ke sini. Tetes demi tetes. Unik sekali. Nah, Pak, saya mau tanya nih Pak, dari kegiatan yang tadi itu, jadi per hari biasanya dapat berapa botol Pak? Berapa botol bir gitu araknya? Kalau musim kemarau gitu ya, Ya. musim baik gitu lah. Kalau musim kemarau Yang ya musim baik, berapa? Dapat 4 botol biasanya, 4 botol Dapat bir. 4 botol bir Ya. per harinya. Ya. Oke. Nah, kalau seumpama musim hujan gitu gimana? Musim hujan kadang-kadang dua hari sekali, bisa jadi 3 botol kalau hujan-hujan. Oh gitu. Ya. Jadi nggak Nggak. menentu dia Ya. ya. Berarti ini sangat tergantung kepada Cuaca. ya. Dan dari apa, 1 botol bir itu dijual berapa? Ya paling keras ya 20.000 gitu. 20.000. Ya paling keras dan Oh. menyerahkan ke warung gitu. Ya, jadi dari sini Pak jual 20.000 kan? Bisa dibayangin nggak itu? 20.000. Pak Wayan ini 1 hari dia cuma dapat 4 botol arak. 1 botolnya itu 20.000. Jadi kalau dikalikan 4, 80.000. Itu maksimal. Kalau itu pun kalau cuacanya lagi bagus. Kalau cuaca yang sedang tidak bagus, penghasilannya tentu berkurang. Nah, Pak, kenapa Bapak masih memilih membuat arak ini dengan proses yang masih tradisional? Kenapa tidak dengan proses yang lebih modern dikit gitu Pak? Kenapa Pak? Ini sih Pak, kalau pakai seperti pakai bambu gitu, Ya, rasanya agak manis sedikit gitu. oh gitu. Kalau pakai pipa kan rasanya agak gitu kecap seperti Ya. ya. Ya berkurang ya Ya. rasanya ya. Kalau pakai bambu kan lebih alami gitu. Jadi kalau menurut Bapak ini proses yang tradisional itu rasa dari arak itu masih apa? Lebih enak dia, lebih gurih katanya, lebih mantap gitu ya daripada yang modern. Ini ada hadiah kelapa muda dari Pak Wayan. Nikmat dan segar, hadiah dari desa. Mantap. Mantap. Mau? Boleh. Pak, tos dulu Pak, tos. Saling gini Pak ya. Jangan hidup di desa. 2 hours later. Araknya sudah mulai netes ini. Kalian lihat itu. Dia keluar dari lubang yang kecil ini, dia netes ke sini. Nanti ini akan penuh nih, sedikit demi sedikit dia akan naikkan penuh dia. Dan kira-kira nanti satu panci tuak tadi yang direbus tadi dia akan menjadi 1,5 botol ini. Tetesan pertama dia rasanya agak kecut dia, cepat kalau orang Bali bilang. Nanti lama kelamaan rasa gurihnya muncul. Jadi kalau yang dia bilang yang pertama ini jangan diminum dulu, nanti biar dia sampai penuh dulu, dia akan tercampur nantinya. Jadi yang tetesan pertama sama tetesan yang berikutnya itu baru rasanya yang gurih itu. Sambil menunggu araknya selesai, mari kita sulingin dulu. Kita mainkan sulingnya dulu, Pak. Boleh saya main suling sini, Pak? Ya. Saya mau menghibur Bapak di sini sama menghibur Dewa Arak. Biar araknya nanti keluarnya enak, Pak ya.
Kayaknya nih bapaknya pingsan. Tidur dia, pingsan dia. Oke, ini sekarang araknya udah full. Kita menunggu tadi udah 2 jam ya. Ini dia baru dapat segini. Ini mau diganti dengan botol yang lainnya lagi. Ini Pak, tinggal diangkat aja Pak ya. Wih. Siapa berani 1 botol? 1 botol gini, dijamin Anda masuk gelinjingan. Tapi enggak, kita enggak boleh banyak-banyak ya. Kita coba sekarang araknya, rasanya bagaimana. Ini mantap sekali nih, gurih sekali. Bagi saya sebutan kalau minum arak yang bagus itu gurih ya, karena dia rasanya itu, cita rasanya itu khas sekali. Arak Bali gak ada yang nyamain rasanya. Dan jujur saya bilang, saya bangga sekali sebagai orang Bali punya arak Bali dengan kualitas seperti ini. Itu mengapa saya baru menyadari sekarang, ternyata bahan kayu bakar yang dipakai tadi itu menurut Pak Wayan itu memang sangat berpengaruh terhadap rasa arak. Dan juga alat penyulingan tadi yang pakai bambu, saya kira itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas rasa dari arak ini. Luar biasa, mantap sekali. Enak Pak ya, enak sekali. Sekali lagi saya bilang, saya sangat bangga menjadi orang Bali yang mempunyai minuman khas seperti arak Bali ini. Kalau di Jepang punya sake, di Rusia punya vodka, Bali punya arak Bali yang tak kalah bagus kualitasnya. Tapi yang terpenting di sini adalah kita mesti bijaksana dalam meminum arak ini. Arak kalau diminum berlebihan tentu akan membuat kita mabuk. Tapi kalau diminum secukupnya, tentu juga akan bisa menghangatkan badan kita. Cukup sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak. Untuk teman-teman semua, tetap bersyukur, tetap semangat ya. Salam Gus Teja. Dan ingat, jangan lupa subscribe dan like channel Gus Teja ini. Terima kasih.